Jadi gue baru aja nonton anime atau donghua kali ya sebutannya karena ini diproduksi di Cina. Tapi kayaknya gue bakal tetap sebut anime aja karena gue nggak biasa banget nyebut donghua ya kan. To Be Hero X, anime yang orang-orang lagi pada nge-hypein banget. Katanya anime ini bagus banget yang dirilis di musim ini dan akhirnya gue coba tonton. Gue baru nonton animenya 6 episode karena pas video ini dibikin emang baru keluar 6 episode. Dan selama 6 episode ini jujur gue enjoy banget nontonnya. Bro, animasinya top tier banget. Animasinya ngingetin gue sama Arcane gitu, kayak 3D gitu kan. Tapi kelebihannya dari anime ini itu mereka nggak takut buat ganti-ganti animasi. Animasinya berubah dari 3D ke 2D, terus art style-nya juga beda-beda. Pas gue baru nonton episode 1 aja ada 3 kali ganti animasi kalau nggak salah sih. Gue lupa tepatnya berapa kali animasinya ganti pas episode pertama. Yang paling gue inget itu pas ada flashback sedikit tuh, terus mereka bikin animasi baru cuman buat flashback anjir. Padahal adegannya sama aja gitu loh. Ini keren banget sih menurut gue, kayak niat gitu mereka. Terus pas flashback si bos juga, art style-nya berubah lagi jadi hitam putih kayak kartun Amerika zaman dulu lah. Dan menurut gua animasi yang dipakai ini cocok banget sama keadaan bosnya yang kayak lagi terpuruk gitu. Terus plotnya selama 6 episode ini menurut gua cukup bagus lah ya buat permulaan, walaupun gak mind blowing banget gitu. Tapi anime ini jago banget bikin cliffhanger anjir. Gue jadi penasaran terus, akhirnya gue coba tonton episode-episode selanjutnya. Cliffhanger di episode pertama, ceweknya si Nice itu kan mokat, walaupun ini ternyata cuma mimpi dari si Linling ya. Atau ini foreshadow buat episode keempat, gua nggak tahu juga dah. Terus cliffhanger di episode kedua gue dikasih adegan ternyata ada yang tahu rahasia si Linling. Cliffhanger episode ketiga, si Moon ketangkep sama orang yang tahu rahasia si Linling. Ya jadi gue bakal sebut nama ceweknya itu si Moon karena gue nontonnya pakai subtitle bahasa Inggris. Mereka ngerubah nama Cinanya jadi Moon gitu. Lagian kalau pakai bahasa Cinanya susah banget nyebutnya, jadi mendingan nyebut si Moon aja dah. Dan episode keempat, cliffhanger si Moon mokat lagi. Terus pose si Moon mokat di episode 4 ini kayak pose dia mokat di episode pertama. Nah makanya gue bingung ini beneran mokat yang di foreshadow dari episode pertama atau ini bakalan jadi fake out date lagi. Terus pas gue nonton episode kelima malah ganti hero anjir. Jadi setahu gue anime ini tuh bakal ngikutin beberapa hero ya. Gue baca-baca di internet sih kayak gitulah. Power system di anime ini tuh unik banget ya menurut gue. Jadi mereka dapat kekuatan karena dapat trust value dari publik atau fansnya. Jadi semakin mereka terkenal semakin kuat juga. Walau power systemnya masih belum paham-paham banget ya gue, jadi butuh penjelasan lebih dalam lagi. Tapi kalau dipikir-pikir power systemnya lumayan toksik sih. Ini kayak selebriti di dunia nyata, entah itu artis, idol, youtuber atau siapapun yang terjun ke dunia internet lah. Kalau mereka terkenal powernya semakin kuat, tapi kalau kena cancel mereka langsung hancur anjir. Terus kekuatan yang mereka dapat juga tergantung sama fansnya. Contohnya kekuatan teleportasi si Moon tuh, yang cuma bisa teleport ke si Nice karena fans maunya si Moon cuma di samping si Nice. Bro, ini super toxic banget sih. Hidup lu diatur sama fans lagi ya kan. Tapi ini bisa buat pembelajaran juga sih buat orang-orang yang terlalu obses ya sama selebriti gitu. Jangan suka ngatur hidup orang lah. Hidup seleb bukan punya lu hanya karena lu ngedukung mereka gitu loh. Gue nggak nyangka sih sama anime ini bakal punya hati banget ya. Maksudnya gue kira anime ini cuma bakal ngemanjain kita sama animasi atau fight scene-nya doang gitu. Tapi ternyata ada juga momen yang bener-bener kena ke hati sih menurut gue. Contohnya pas si Moon udah nggak mau jadi hero lagi tuh karena tertekan sama fansnya. Dan dia nggak bebas banget hidup diatur sama fans atau sama perusahaannya ya kan. Atau pas si Linling sama Moon yang udah mulai sama-sama suka, terus si Linling ditinggal sama si Moon. Ini juga sedih sih. Gue juga suka banget pas si Linling sadar kalau dia itu mau hidup sebagai dirinya sendiri dan bukan sebagai si Nice gitu. Yang akhirnya dia maksain buat keluar dan nyelamatin si Moon. Terus rambutnya jadi hitam lagi. Ini juga keren banget sih menurut gue. Ya lagian buat apa coba ya lu hidup sebagai orang lain cuma karena lu mau jadi hero gitu loh. Terus pas dia akhirnya bikin nama sendiri dan terkenal karena perbuatannya sendiri, ngelihatnya juga kayak puas gitu gua. Terus ikut bangga juga anjir. Oh ya, gue juga mau ngomongin tentang skrip di anime ini. Gue lihat di internet ada yang bilang kalau anime ini tuh cringe. Ya emang sih agak cringe ya kan, tapi menurut gue cocok sama animenya karena dari awal animenya emang udah kayak konyol gitu. Jadi menurut gue cringe-nya itu malah bikin lucu. Ya emang sih ada line yang kayak cringe klise, tapi semua anime juga ada momen cringe-nya gak sih? Jadi gak masalah juga menurut gue, tapi gak tahu ya ke depannya mungkin pemikiran gue bakal berubah kalau emang anime jadi cringe banget. Tapi sejauh ini oke lah.
Ya jadi secara keseluruhan gue suka banget sama anime ini. Walau baru 6 episode, tapi sejauh ini gak ada momen yang bikin gue gak mau lanjut nonton gitu. Dan di video ini gue cuma mau ngomongin ceritanya si Linling. Jadi ceritanya si Yang Cheng tuh gak gue bahas karena ceritanya belum tuntas ya kan. Jadi kalau kalian suka sama review gue dan mau gue bahas To Be Hero X lagi atau review anime lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.